kalau naik ke surga hanya Tuhan Yesus alamatnya. Karena 2000 tahun yang lalu dia pernah naik ke surga. This is Justin here, and I was going to make a video on my last day being a Christian. And I gotta say that there is no God but God, and Muhammad is his messenger. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi waktu dan kesempatan berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akidah. Semoga kita semua dirahmati Allah dan beri kekuatan serta keteguhan hati di dalam iman Islam untuk terus meningkatkan iman serta ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Baik, saudaraku semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan sebuah kisah seorang bocah yang mu'alaf ya, yang dahulu sebelumnya dia beragama Kristen. Namun dia walaupun masih kecil tetapi sudah bisa menggunakan akal pikirannya yang kritis ya untuk mencari kebenaran tentang agama mana yang benar dan mana Tuhan yang patut disembah. Nah, sebagai perbandingan juga ada cuplikan video ya dari seorang pastor, yaitu pastor pengumpul murtadin odong-odong yang sudah tidak asing bagi kita semuanya, dan kita juga akan dengar bagaimana cara berlogika pastor ini, kemudian kita bandingkan dengan kecerdasan bocah cilik yang menjadi mu'alaf ini. Nah, bagaimana video selengkapnya kita akan dengarkan ya, kisah dari seorang mu'alaf cilik ini. Namun sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada saudaraku semua yang sudah mendukung channel ini dengan subscribe. Juga yang baru bergabung, jangan lupa subscribe, like, serta share-nya. Langsung saja kita simak videonya. Ya, punya uang banyak, harta kekayaan tidak bisa bawa kita ke surga. Hanya bisa bawa kita naik pesawat. Ya, tapi kalau naik ke surga hanya Tuhan Yesus alamatnya. Karena 2000 tahun yang lalu dia pernah naik ke surga. This is Justin here, and I was going to make a video on my last day being a Christian. And this is going to be kind of a story about why I left Christianity and why
it's really amazing how he could have done that. And also the scientific evidence in the Bible, the Quran, such as the Big Bang. It says somewhere in the Quran that the heavens and the earth were once one until they came apart, and that sounds similar to the Big Bang, which was confirmed in the middle 20th century. And then learned about the holidays, Ramadan, Eid al-Fitr, I think that's how you say it, and then Muhammad's birthday and death, and stuff like that. And I gotta say that there is no God but God, and Muhammad is his messenger. Dan itu ada 500 mata, 500 pasang mata, 500 lebih orang yang menyaksikan. Dan ini bukan cerita satu orang, terus kemudian yang di blow up, terus kemudian yang dikembangkan ke kiri, ke kanan, ke depan, terus kemudian disuruh orang untuk mempercayai. Tidak, ini disaksikan oleh ratusan mata, ya. Bahkan di Indonesia pun diperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Jadi hanya Tuhan Yesus yang bisa bawa kita ke surga. Dia naik ke surga dan hanya Dia yang bisa bawa. Kalau manusia tidak bisa bawa kita ke surga. Nabi tidak bisa, rasul tidak bisa. Karena mau pakai apa? Mau pakai pesawat. Pesawat naik paling 40.000 kaki, dia turun lagi. Ya. Karena dibatasi. Pesawat hanya teknologi, sangat terbatas. Tapi kalau kuasa Tuhan, kasih Tuhan mampu membawa kita naik ke surga. Nah, itulah sebabnya teman-teman. Dia pakai kolor. Mau cari di mana? Seperti Tuhan Yesus. Satu Tuhan berkolor, satu Tuhan lahir dari rahim manusia. Ya banyak orang muslim yang ngejek dia, Tuhan kok pakai kolor? Mengapa mereka terus melakukan kebohongan? Mereka itu lagi butuh uang. Nah, saudaraku semuanya, tadi kita sudah dengarkan ya bagaimana kisah atau cerita dari seorang bocah yang menceritakan perjalanan spiritualnya di dalam mencari kebenaran agama yang benar serta Tuhan yang patut disembah, dan pada akhirnya dia menemukan agama Islam adalah ajaran yang benar dan Tuhan adalah Allah Subhanahu wa taala yang patut disembah oleh seluruh manusia sebagai pencipta alam semesta. Nah, yang menarik tadi adalah bagaimana dia tahap demi tahap ya untuk mencari kebenaran tersebut, dan tentunya dia memaksimalkan akal pikiran yang sudah diberikan oleh Allah SWT untuk mencari kebenaran itu sendiri. Jadi seperti itulah ya kemahakuasaan Allah SWT ketika sudah memberikan petunjuk dan hidayahnya kepada seseorang, tidak peduli itu dewasa ataupun anak-anak ya, karena kita sudah diberikan sebuah alat yang namanya akal untuk berpikir, untuk mencari kebenaran dan untuk mencari siapa sang pencipta yang sesungguhnya. Nah, sebenarnya bagi orang-orang yang mau berpikir dan berlogika yang sehat, sebetulnya sangat sederhana ya untuk menentukan mana Tuhan yang benar dan mana yang tidak. Cukup dengan kata pantas atau tidak pantas saja. Di situ saja kita sudah bisa membedakan mana Tuhan yang patut disembah dan mana yang tidak. Apalagi ditambah dengan bukti-bukti kemahakuasaan Allah SWT yang lainnya, tentu kita akan semakin mengerti dan mengetahuinya. Nah, demikianlah saudaraku semuanya. Mudah-mudahan video ini ada manfaat bagi kita semua. Dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.